Dengan di sini ana berikan satu nasihat ya. Nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya, kata beliau, haddatsani Abu Quraib Muhammad bin al-Ala, telah bercerita kepadaku Abu Quraib Muhammad bin al-Ala. Dia berkata, haddatsana Abu Usamah, telah bercerita kepada kami Abu Usamah. Ini Abu Usamah ini termasuk rawi daripada rawi-rawinya al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Haddatsana Fudail bin Marzuq, telah bercerita kepada kami Fudail bin Marzuq. Fudail bin Marzuq juga rawi Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Dia berkata, haddatsani Adi bin Thabit, telah bercerita kepadaku Adi bin Thabit, an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Lalu di situ disebutkan dua ayat perintah kepada para nabi, itu sama dengan perintah kepada orang-orang mukmin, yaitu apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang mukmin, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Begitu pula kepada para rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal saleh. Di akhirnya Nabi bercerita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bercerita tentang rajulun yutilus safar, seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit dan dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tetapi mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dari harta yang haram, maka bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan, yang ingin anda nasihatkan di sini adalah, sebagai seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memiliki sifat wara, dia memiliki sifat kehati-hatian. Dia menjaga hartanya, menjaga dirinya, menjaga jiwanya dari harta-harta yang haram. Dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, dia pakai pakaian dari harta yang haram. Maka ini musibah, ini musibah. Hendaklah seorang penuntut ilmu berhati-hati dari perkara ini. Makanannya, minumannya, pakaiannya, dia jaga tingkat kehalalannya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan salah satu syarat terkabulnya doa seseorang. Terkabulnya doa seseorang. Ana mau sampaikan satu kisah sebagai penutup. Yaitu ada seorang pemuda yang bernama Mubarak di Kufah di Irak ketika itu. Mubarak, bapaknya Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Mubarak ini pemuda saleh, tukang kebun. Dia pekerjaannya sebagai tukang kebun. Nah, suatu ketika pemilik kebun itu datang ke kebunnya, minta kepada Mubarak supaya ngambil jeruk yang manis. Ya Mubarak, carikan kepada saya jeruk yang manis. Maka diambillah sama dia. Bawa datang, ini tuan jeruk. Makan, kok kecut. Coba ambil lagi yang manis, ambil lagi dia. Kok kecut lagi? Ambil lagi Mubarak. Coba ini kenapa kecut? Ambil lagi. Dia lihat yang paling yang matang itu, wah ini manis nih, ambil. Bawa lagi kepada tuannya, lebih kecut lagi. Maka marahlah tuannya, Mubarak,
apa Anda tidak tahu jeruk yang manis di kebun ini? Kata dia, iya Tuhan, saya tidak pernah tahu jeruk yang manis di sini. Kenapa? Saya tidak pernah makan jeruk di sini tanpa izin darimu. Ya, subhanallah. Maka ikhwan, coba antum lihat, ini tukang kebun. Amanahnya luar biasa sekali. Ya, kadang-kadang kita ini diberikan amanah untuk suatu benda, tapi kita jadikan benda itu milik kita, hak milik. Padahal kita hanya diberikan amanah untuk menjaga. Lantum lihat Al-Mubarak, Mubarak ini penjaga dan dia memang amanah. Dia mengerti sekali mana yang halal yang harus masuk ke dalam dirinya. Ya. Maka suatu ketika begitu tuan kebun, pemilik kebun ini pulang ke rumahnya, dia musyawarah dengan istrinya. Anak kita ini sudah dewasa, anak wanita kita ini. Kita cari lelaki yang saleh untuk dia. Kita tanya kepada Mubarak. Mubarak ini jujur orangnya. Maka tanyalah kepada Mubarak. Diajak musyawarah. Maka apa kata dia? Mubarak, bagaimana ini anak-anak saya nih mau nikah? Kata Mubarak, Tuan, orang-orang Yahudi menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang yang berduit. Orang-orang Nasara menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang yang berpangkat. Tapi kami kaum muslimin menikahkan anak-anak kami dengan orang-orang yang beragama. Ya. Maka carilah Tuhan itu. Maka dia cari. Singkatnya, tidak didapati lelaki yang saleh kecuali Mubarak. Maka sang tuan kebun ini, pemilik kebun ini menawarkan anak wanitanya kepada Mubarak untuk dinikahi. Nah, begitu dinikahi, berjelang beberapa waktu kemudian lahirlah seorang anak yang di kemudian hari anak itu menjadi imam besar di dalam sejarah Islam yang kita kenal dengan nama Abdullah bin Mubarak. Ya ikhwan, anak ingin katakan, dari rahim lelaki wanita yang baik dan dari sulbi lelaki yang baik akan lahir anak-anak yang luar biasa. Ya, orang yang mampu menjaga nilai kehalalan, dia akan melahirkan anak-anak yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-anak yang paham dengan pengamalan agama. Maka dari situ, ya contoh ini bisa menjadi ibrah bagi kita, ya, di mana Mubarak bukan seorang alim, hanya saleh, tapi dia memperhatikan nilai kehalalan yang masuk pada tubuhnya. Maka dari sulbinya lahir seorang imam besar yang tidaklah kita lewati suatu permasalahan agama kecuali di sana ada pendapat-pendapat daripada anaknya, yaitu Abdullah bin Mubarak rahimana wa rahimahullah. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kita bersikap jujur dan bersikap amanah dalam semua hal, muamalah, perdagangan, ya, kantor, apa segala macam. Ya, kalau kita diberikan tanggung jawab dalam perdagangan, perniagaan, maka kita amanah. Kita jujur, kita menjaga kehalalan, kita menjaga nilai kehalalan. Jangan khianat. Nah, orang yang memegang amanah itu bukan miliknya. Ya amanah, ya dia harus menjadi ahli dalam amanah. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena banyak sekali di antara teman-teman kita yang sudah rajin menuntut ilmu tetapi tidak amanah dalam muamalah mereka. Tidak amanah dalam perdagangan, tidak amanah di dalam kesehariannya, tidak amanah di dalam rumah tangganya. Tidak amanah. Maka ini perkara yang harus dipahami dan diperhatikan dengan baik. Nah, agar apa? Agar Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.